Selanjutnya, bagaimana jika adat berupa bilangan 13 sampai dengan 19? Kita lihat contohnya untuk yang muzakkar adalah salah satu asyara kitaban. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sittata asyara daftaron. Yang ketiga, tis'ata asyara mu'jaman. Thalathata asyara kitaban, 13 buku. Sittata asyara daftaron. Berapa? Sittah, 16 daftaron buku. Tis'ata asyara mu'jaman. 19 mu'jam, 19 kamus. Ini untuk yang muzakkar. Bagaimana yang mu'annas? Contohnya, thalatha asyrata mahfazatan. Contoh yang kedua, sitta asyrata mimsahatan. Contoh yang ketiga, tis'a asyrata mistoratan. Thalatha asyrata mahfazatan, 13 tas. Sitta asyrata mimsahatan, 16 penghapus. Tis'a asyrata mistoratan, 19 penggaris. Nah, contoh-contoh ini dalam keadaan rafa, nasab, dan jar. Nah, dari contoh ini kita lihat kaidahnya. Jika adat berupa bilangan 13 sampai dengan 19, maka ma'dud harus berbentuk mufrad dan dibaca mansub. Lihat ma'dudnya kitaban, daftaron, mu'jaman, mahfazatan, mimsahatan, mistorotan. Ini bentuknya mufrad. Kemudian dibaca mansub. Semuanya dibaca mansub. Semuanya dibaca fathah. Kitaban, daftaron, mu'jaman, mahfazatan, mimsahatan, mistorotan. Kemudian ma'dud harus berbeda dengan adat dalam hal muzakkar atau mu'annas. Ya, ini untuk bilangan 13 sampai 19. Ketika ma'dudnya muzakkar, kitaban, maka adatnya harus mu'annas. Salasata asyar. Ya, mu'annas. Nah, ketika ma'dudnya mahfazatan, mu'annas, maka adatnya harus berupa muzakkar. Salasa asyrata. Kemudian adat berbentuk mabni. Ya, semua adat salasata asyar, sittata asyar, tis'ata asyar, ini bentuknya mabni. Tidak ada perubahan ketika rofa salasata asyar, ketika nasab sittata asyar, ketika jar tis'ata asyar. Harokatnya sama. Ya, harokatnya sama. Baik muzakkar atau muannas. Ya, adat berbentuk mabni. Baik, ini adalah adat berupa bilangan 13 sampai dengan 19. Selanjutnya, bagaimana jika adat berupa bilangan 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Kita lihat contohnya. Yang muzakkar. Contohnya, Aisyruna samakan. 20 ikan. Samakan muzakkar. Bagaimana contoh yang mu'annas? Contohnya, Aisyruna mimhatan. Ya, mimhatan mu'annas. Penghapus. Nah, ini dalam keadaan rofa. Bagaimana ketika nasab dan jar? Maka dia akan berubah. Yang tadinya aisyrun, wawu dan nun berubah menjadi khamsin dan tis'ain. Ya dan nun ketika nasab. Ketika rofa, wawu, nun. Ya, ketika nasab dan jar, ya dan nun. Nah, dari kalimat ini kita lihat kaidahnya. Jika adat berupa bilangan 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90, maka ma'dud harus berbentuk mufrad dan dibaca mansub. Lihat ma'dudnya, samakan, dajajan, ghanaman, mimhatan, darrojatan, sejarotan. Ini bentuknya mufrad dan dibaca mansub, dibaca fathah. Kemudian adat berbentuk mu'rab. Adatnya berbentuk mu'rab. Ketika rofa dibaca asyrun atau salasun, arba'un, khamsun sampai tis'un, itu ketika rofa. Ketika nasab dan jar maka berubah menjadi khamsin. Yang tadinya wawu nun ketika rofa berubah menjadi ya nun ketika nasab dan jar. Oke, ini adalah kaidah tentang adat dan ma'dud ketika berupa bilangan 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Baik, selanjutnya
Bagaimana jika adat berupa bilangan 21 dan 22 sampai 91 dan 92? Maksudnya 21 22, kemudian 31 32, 41 42, 51 52 sampai 91 92. Kita lihat contohnya untuk yang muzakkar. Untuk yang muzakkar contoh 21, wahidun wa ishruna taliban. 21 siswa. Bagaimana contoh yang 22? Isnani wa ishruna taliban. Ini untuk muzakkar 22. 22 siswa. Kita lihat contoh yang muannas. Wahidatun wa ishruna talibatan. 21 siswi. Kemudian 22-nya isnatani wa ishruna talibatan. 22 siswi. Ini contoh dalam keadaan rafa. Bagaimana contoh dalam keadaan nasab? Contohnya adalah wahidan wa ishrina rajulan. Ya, ada perubahan ketika rafa harokatnya dhammah dan wawu nun, maka ketika nasab harokatnya berubah menjadi fathah dan ya nun. Ini 21. Bagaimana contoh yang 22? Isnaini wa salasina rajulan. Ya, ketika nasab yang tadinya alif berubah menjadi ya, yang tadinya wawu nun berubah menjadi ya nun. Itsnaini wa thalathina rajulan. 32 orang laki-laki. Kita lihat contoh yang muannas. Wahidatan wa arba'ina imra'atan. Ketika nasab maka harokatnya fathah wahidatan. Wa arba'ina ya nun. 41 imra'atan, 41 perempuan. Kita lihat contoh selanjutnya. Ithnataini wa khamsina imra'atan. Ketika nasab maka yang tadinya alif ithnatani berubah menjadi ithnataini. Yang tadinya wawu nun wa ishruna maka berubah menjadi ya nun khamsina imra'atan. Oke, ini yang nasab. Nah, bagaimana ketika dia berbentuk jar? Maka contohnya wahidin wasittina fallahan. Ya, harokatnya kasrah. Ininya sama ya nun. Wahidin wasittina fallahan. 61 petani. Bagaimana contoh yang bilangan 2? Contohnya adalah itsnaini wasab'ina fallahan. Ya, sama dengan nasab ya nun. Kemudian yang muannas wahidatin, harusnya wahidatin nih, ada tak di sini ya. Dikoreksi. Wahidatin wa thamanina mumarridatan. Oke, wahidatin wa thamanina mumarridatan. Ketika jar dibacanya kasrah. Wahidatin wa thamanina mumarridatan. Ya nun juga. Kemudian bagaimana yang bilangan 2? Ithnataini wa tis'ina mumarridatan. Ya nun, kemudian ya nun. Nah, dari contoh-contoh ini kita lihat kaidahnya. Jika adat berupa bilangan 21 dan 22 sampai dengan 91 dan 92, maka ma'dud harus berbentuk mufrad dan dibaca mansub. Semuanya mufrad, taliban, rajulan, fallahan, talibatan, imra'atan, umarridatan, berbentuk mufrad dan dibaca mansub. Semuanya dibaca fathah. Taliban, rajulan, fallahan, talibatan, imra'atan, dan umarridatan. Kemudian ma'dud sama dengan adat dalam hal muzakkar atau muannas. Ketika ma'dudnya muzakkar, taliban, maka adatnya juga harus muzakkar. Wahidun wa ishruna. Nah, ketika ma'dudnya berupa muannas, talibatan, maka adatnya juga harus berupa muannas, wahidatun wa ishruna talibatan. Ya, mumarridatan ini adalah muannas, maka ma'dudnya maka adatnya juga harus muannas, harusnya wahidatin. Ya, ada taknya di sini. Oke, ini adat berupa bilangan 21
dan 22 sampai 91 dan 92. Baik, selanjutnya jika adat berupa bilangan 23 sampai 29 sampai 93 sampai 99, maksudnya 23, 29, kemudian 33 sampai 39, kemudian 43 sampai 49, sampai dengan 93 dan 99. Contoh kita lihat untuk yang muzakkar. Salah satun wa ishruna kitaban. Salah satun wa ishruna kitaban, 23 buku. Ini contoh yang muzakkar. Bagaimana contoh yang muannas? Contohnya tis'un wa tis'una na'jatan. Nah, contoh ini ketika kedudukannya rofa. Ya. Bagaimana ketika kedudukannya sebagai nasab? Maka kalimatnya akan menjadi sab'atan wa arba'ina qalaman. Yang tadinya harokatnya dhammah ya, ketika rofa berubah menjadi fathah ketika nasab. Dan waw nun ketika rofa berubah menjadi ya dan nun ketika nasab. Ini yang muzakkar. Bagaimana yang muannas? Muannas contohnya menjadi arba'an wasittina baqaratan. Ya, baqarah adalah muannas. Yang tadinya tis'un ya, dhammah ketika rafa, maka ketika nasab dia berubah menjadi fathah arba'an. Kemudian waw nun tis'un ketika rafa, maka berubah menjadi ya nun sitin ketika nasab. Nah, bagaimana ketika kedudukannya jar? Contohnya sittatin wasaba'ina tabiban. Ya, harokatnya menjadi kasroh dan ya nun ketika jar. Ini yang muzakkar, tabiban muzakkar. Bagaimana yang muannas? Contohnya khamsin wasamanina mumarridatan. Ya, harokatnya kasroh, khamsin dan ya nun. Nah, dari contoh ini kita lihat kaidahnya. Jika adat berupa bilangan 23 sampai 29 sampai dengan 93 sampai 99, maka ma'dud harus berbentuk mufrad dan dibaca mansub. Kita lihat ma'dudnya kitaban, qalaman, tabiban, na'jatan, baqaratan, mumarridatan. Semuanya berbentuk mufrad dan dibaca mansub, ya, dibaca fathah semua. Oke. Kemudian bentuk adat dan ma'dud harus berbeda dalam hal muzakkar atau muannas. Ketika ma'dudnya muzakkar kitaban, maka adatnya harus muannas. Salah satun, ya. Nah, ketika ma'dudnya berupa muannas, contohnya baqaratan muannas, maka adatnya harus berupa muzakkar. Arba'an, bukan arba'atan. Kalau arba'atan salah. Ya, baqaratan muannas ma'dudnya, maka adatnya harus muzakkar arba'an. Kemudian bilangan sesuai dengan i'rabnya. Kalau rafa ya dibaca rafa, dhammah dan waw nun. Ketika nasab dibaca fathah ya nun, ketika jar dibaca kasroh dan ya nun. Ini adalah kaidah jika adat berupa bilangan 23 sampai 29 hingga 93 sampai 99.